pegang, rileks. Tunjukkan senyum yang paling indah. Apakah hari ini happy? Happy dong, kan kita mau belajar bersama-sama. Kalau nggak duduk kan bahaya. Ya. Bismillah, semoga hari ini lancar biar guru tidak mengulangi lagi. Ini pembelajaran kita yang terakhir loh. Iya. Jadi harus semangat. Oke, jangan sedih. Udah? Oh, udah dari tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Senyum, jangan tegang, beda senyum. Nanti kalau guru belum selesai, jangan ada yang minta istirahat ya. Nanti tenang aja, guru kasih waktu istirahat yang panjang. Yang penting kalian tadi hari ini. Sudah, Cak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Mas Atta. Silakan Mas Atta. Oke, tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua. Ayo kawan duduk tenang, saatnya berdoa. Siap, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Atta. Oke, coba tengok kanan kiri kalian. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah. Oke, tadi kita sudah berdoa supaya pembelajaran hari ini bisa lancar, kemudian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, setelah itu kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Untuk itu silakan anak-anak berdiri dengan sikap yang sempurna. Oke, siap? Kita mulai dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambungan
Yang pertama, saling menghormati dan menghargai. saling menghormati dan menghargai. Ketika Bu Guru sedang menyampaikan materi pembelajaran, berarti kalian harus menghormati dengan cara mendengarkan. Kemudian ketika Bu Guru bertanya, berarti kalian menjawab. Boleh nggak nanti kalian berbicara dengan teman ketika Bu Guru sedang menyampaikan materi? Tidak boleh ya. Kita harus saling menghormati dan menghargai. Sepakat? Oke, kalau sudah sepakat, nomor 2. Iya, kita harus menjaga ketertiban supaya pembelajaran akan menjadi nyaman, aman, dan juga dapat berjalan dengan lancar. Siap? Oke, terus yang ketiga, bekerja sama dengan teman. Karena kalian sudah berkelompok ya, berarti harus saling bekerja sama. Tidak ada yang saling menjelek-jelekan teman satu sama lain ya. Harus bekerja sama. Oke. Sebelum masuk materi, coba kalian ingat lagi. Sebelum belajar dengan guru hari ini, kamu sudah belajar tentang apa sih? Iya, betul. Pada bab 7 kalian sudah belajar tentang cerita dari kampung halaman. Apa aja yang kalian pelajari? Tradisi keluarga dan masyarakat sekitar. Tradisi keluarga dan masyarakat sekitar. Biasanya tradisi kalian itu apa? Misal ketika sedang Hari Raya Idul Fitri, berarti tradisinya adalah mudik. Selain itu bersilaturahmi, ya, ke tempat mbak, ke tempat saudara, ke tempat pade, bude. Ya, di sana kita menjalankan tradisi di masyarakat sekitar. Terus yang kedua, sejarah tradisi atau budaya di Indonesia. Ada yang tahu budaya di Indonesia, terutama di wilayah Banyumas itu apa saja? Yang keras dong. Iya, ebek, apa lagi? Wayang, ya betul. Itu adalah budaya di Indonesia, terutama di Banyumas yang harus kita lestarikan. Terus yang ketiga, nilai-nilai tradisi di Indonesia. Tadi ada kita tradisi bersilaturahmi, mudik, itu akan ada nilai-nilainya. Nilai-nilai itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tujuan pembelajaran hari ini biar kita belajarnya itu terarah, maka kita harus mengetahui tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Kita simak bersama-sama. Yang pertama, melalui penjelasan guru, peserta didik mampu menguraikan hubungan bentang alam dengan adaptasi yang dilakukan manusia dengan tepat. Nanti ketika guru menjelaskan, kalian nanti bisa menguraikan hubungan bentang alamnya. Yang kedua, melalui kegiatan mengerjakan soal asesmen, peserta didik mampu mengevaluasi adaptasi di daerah dengan bentang alam berbeda. Nanti kalian juga akan mengerjakan soal asesmen. Nah, soalnya itu nanti berhubungan dengan evaluasi adaptasi di daerah. Adaptasi di daerah dataran tinggi itu bagaimana, di dataran rendah bagaimana. Yang ketiga, melalui kegiatan mengerjakan LKPD, peserta didik mampu memproyeksikan bentuk adaptasi di dataran tinggi dan dataran rendah. Nanti gimana sih kondisinya kalau di daerah dataran tinggi dan dataran rendah? Kita akan belajar bersama. Terus yang keempat, melalui kegiatan penugasan dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menunjukkan sikap gotong royong dan bernalar kritis dengan baik. Kalian nanti berkelompok, kemudian harus menunjukkan sikap yang apa? Gotong royong dan bernalar kritis. Yang terakhir, nanti ada kegiatan diskusi dan presentasi, ya. Nanti dapat mempraktikkan keterampilan berkomunikasi. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk itu kita akan biar lebih semangat lagi belajarnya, SDM terlebih dahulu, tapi tetap di tempat duduknya kalian. Oke, guru mau cek dulu. Mana semangatmu? Ini.
dataran tinggi yang sangatlah dingin. Aktivitas warga belum terlalu banyak di luar ruangan pada pukul 5 sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Langit nampak sangat cerah dengan pancaran sinar matahari pagi yang mulai menyinari bukit-bukit di sekitar desa. Sedangkan kawasan pedesaan belum tersentuh sinar matahari karena tertutup oleh bayangan bukit dan gunung di bagian depannya. Kita patut bersyukur bahwa pagi ini tidak ada kabut tebal yang menyelimuti desa Dieng ini. Karena seperti yang kita ketahui bahwa dataran tinggi Dieng adalah negeri di atas awan yang terkenal dengan selimut kabutnya di sepanjang hari. Oke, baik. Sudah disimak videonya? Ini video di daerah mana? Dieng itu termasuk dataran tinggi atau dataran rendah? Dataran tinggi. Nah, jawab pertanyaan berikut ini. Coba, karena tadi kalian sudah melihat video pemandangan kondisi alam di daerah dataran tinggi Dieng, maka guru akan bertanya. Coba, mengapa udara di gunung itu terasa lebih dingin daripada di dataran rendah? Ada yang tahu? Ya, Mbak Gendis. Karena semakin tinggi tempatnya, udara menjadi lebih tipis dan dingin. Gunung letaknya tinggi, jadi udaranya lebih sejuk dibanding dataran rendah yang lebih panas. Iya, betul. Di gunung itu daerahnya lebih tinggi. Siapa yang sudah pernah ke Dieng? Belum pernah. Kalau belum pernah, di dataran tinggi Baturaden pasti sudah pernah semua. Ya. Nah, coba kalian ingat-ingat ketika kalian ada di Baturaden, apakah udaranya terasa dingin? Iya. Kenapa sih kok dingin? Karena tadi betul yang disampaikan Mbak Gendis. Karena gunung itu daerahnya lebih tinggi, makanya berbeda ketika kita ada di Baturaden dan ketika ada di sekolah, di rumah, ya itu berbeda. Oke, karena tadi Mbak Gendis sudah menjawab pertanyaan pemantik dengan benar, kita tepuk salut, jempol kanan, Jempol kiri, 2 jempol, salut. Oke, itu ya. Kenapa kondisi di dataran tinggi itu lebih tinggi. Yang kedua, bagaimana manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berbeda seperti dataran tinggi dan dataran rendah? Nah, nanti dulu. Ketika tadi kalian ada di Baturaden, ketika kalian ada di rumah, itu kan kondisinya berbeda. Nah, gimana sih kita menyesuaikan diri? Ya, Mas Hendra. Manusia menyesuaikan diri dengan cara memakai pakaian hangat di dataran tinggi yang dingin dan pakaian tipis di dataran rendah yang panas. Mereka juga menanam tanaman yang cocok di tempat tinggalnya. Iya, ketika kita ada di dataran tinggi, misalnya di Baturaden, kita akan menggunakan pakaian yang hangat. Berbeda ketika kita sedang di rumah, kita cukup menggunakan pakaian yang tipis ya, karena kondisi yang berbeda. Oke, Mas Hendra sudah menjawab dengan baik, berarti dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren! Wow, keren! Wow, keren! Wow, keren. Nah, sekarang yang ketiga, guru akan bertanya pengalaman. Siapa yang punya pengalaman atau cerita orang di sekitar tentang hidup di tempat yang memiliki bentang alam yang berbeda. Siapa yang punya cerita? Siapa yang mau bercerita? Mas Albi mau bercerita? Boleh. Dataran tinggi. Karena udaranya dingin, jadi dia sering minum teh hangat dan temanku tinggal di dekat pantai. Dia sering bermain pasir dan memakai topi karena matahari terik. Wah, Mas Albi punya nenek yang tinggal di dataran
yang hangat. Tetapi ketika Mas Albi punya teman yang di daerah pantai, apa yang dia lakukan, Mas? Iya, bermain pasir. Kemudian karena kondisi di pantai itu panas, maka temannya Mas Albi itu menggunakan topi, menggunakan kacamata hitam. Terus kalau pakaiannya berarti bagaimana? Iya, betul. Menggunakan pakaian yang tipis. Kita kasih tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, salut. Oke. Kita akan melanjutkan ke materi. Jadi, Bu Guru minta tolong dong ada yang membacakan. Mas Latif, boleh? Yang keras. Permukaan bumi akan selalu mengalami perubahan seiring waktu. Daratan dan lingkungan merupakan permukaan bumi yang dapat berubah. Oke, baik. Ya, permukaan bumi itu akan selalu mengalami perubahan seiring waktu, ya. Karena tadi ada ya apa? Nah, ini kita baca lagi. Mas Kirza, coba yang keras. Ya, akhirnya kita bisa melihat matahari terbit di Bromo. Oke, terus dilanjutkan. Mbak Aisyah. Terus Mas Izat. Penduduk di sini sudah beradaptasi, itu adalah cara mengatasi atau menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Ya, untuk bertahan hidup kita harus melakukan yang namanya apa? Adaptasi. Adaptasi. Ingat-ingat. Ketika kita berada di dataran tinggi berbeda dengan kondisi yang ada di dataran rendah. Oleh karena itu kita harus adaptasi. Apa sih adaptasi? Guru minta tolong dibaca oleh Mbak Naila. Adaptasi yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap alam di mana ia hidup dan tinggal. Ya, kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap alam di mana ia hidup dan tinggal itu namanya adaptasi. Terus selanjutnya boleh dibaca Mbak Aida. Manusia hidup beradaptasi sesuai dengan alam dan penampakan alam lingkungan tempat tinggal. Iya, manusia itu hidup beradaptasi sesuai dengan alam dan ketampakan di lingkungan tempat tinggal. Ketika kita ada di dataran tinggi, berarti adaptasinya memakai pakaian yang tebal, kemudian konsumsi makanan yang hangat. Berbeda dengan kondisi ketika ada di dataran rendah, kita memakai pakaian yang tipis. Jadi kalau gitu pakaian yang tipis, kondisinya itu di rumah bagaimana? Panas, makanya kita seringnya minum es. Siapa yang sering minum es? Nah, iya, guru juga. Kayaknya semuanya ya. Terus yang ketiga nih, dibaca dulu oleh Mbak Bita. Adaptasi yang dilakukan melihat jenis pencaharian Makanan, bentuk tempat tinggal, pakaian yang dikenakan, rumah tangga, dan teknologi. Oke, baik. Apa saja tadi adaptasinya? Bentuknya. Nanti guru bikin mind map biar kalian gampang. Ya. Tadi yang pertama ada pencaharian atau profesi. Profesi yang ada di dataran tinggi itu contohnya apa? Bertani. Ya, bertani. Kemudian ada juga makanan. Makanan yang di dataran tinggi tadi
sebuah box. Kamu lihat dulu di sini. Ada gambar apa aja enggak? Pantai, terus sungai. Pantai dan sungai termasuk dataran rendah. Kita balik, di sini ada gambar gunung, hutan, air terjun termasuk dataran tinggi. Nah, di sini dalam box adaptasi ya, ini namanya adaptasi box. Ada sebuah kartu yang harus kalian ambil. Nah, kartu ini berisi pernyataan tentang adaptasi di daerah dataran tinggi atau dataran rendah. Tapi ada kartu yang zonk, kartu yang kosong. Jadi kalian harus harus bersiap-siap ya. Apakah kalian mendapat bentuk adaptasi dataran tinggi atau rendah atau bahkan yang kosong. Nah, guru akan meminta perwakilan setiap kelompok untuk mengambil. Kemudian setelah mengambil, kalian lihat di samping kotak ini ada yang namanya amplop. Nanti ketika kalian mendapatkan sebuah pernyataan tentang dataran tinggi, berarti dimasukkan ke amplop ya dataran tinggi. Terus kalau dapatnya yang dataran rendah, berarti dimasukkan ke sebelah sini. Paham? Oke, guru akan mulai dari anteng-antengan. Siapa anteng maju dulu. Boleh Mas Albi maju ke depan, tapi tidak boleh melihat. Tangannya saja yang mengambil. Oke? Ya, ternyata Mas Albi mendapatkan kartu yang kosong. Oke, nggak apa-apa, silakan duduk lagi. Terus selanjutnya Mas Ata. Ayo kelompoknya menyemangati temannya ya yang maju. Hati-hati. Ayo jangan lama-lama ambil ya. Kartunya saja yang diambil. Kartu. Oke, dibaca coba. Kemudahan akses transportasi ke wilayah berbagai wilayah. Nah, kalau ada kemudahan transportasi berarti itu ada di dataran tinggi atau dataran rendah. Iya, dataran rendah. Silakan dimasukkan ke dataran rendah. Oke. Kemudian Mbak Aida hafal banget. Silakan maju. Gak apa-apa salah karena kita sedang belajar. Oke, dibaca Mbak Aida. Iya, apa berarti? Iya betul, dataran tinggi. Masih banyak waktunya kayaknya. Kita satu kali lagi ya. Satu putaran. Bandaila. Ambil. Satu. Baca. Berarti di dataran tinggi. Profesi sebagai petani sayur. Terus siapa yang belum? Mas Hendra. Jalur transportasi menyesuaikan penyelenggaraan misalnya jalan berbelok. Nah, jalan berbelok berarti ada di iya dataran tinggi. Oke, terakhir Mbak Gendis, boleh maju. Ya, ternyata Mbak Gendis dapat kartu kosong lagi. Oke, nggak apa-apa. Kita cukupkan dulu ya permainannya ya. Anak-anak sudah paham untuk adaptasi di dataran tinggi dan dataran rendah? Sudah. Oke, kalau sudah paham, sekarang kita mau ngapain lagi ya?
kelompok ya. Jadi harus bekerja sama. Diberi nama semuanya. Nilai. Makanya harus bekerja sama. Cara mengerjakan LKPD-nya, tadi yang pertama kalian beri nama terlebih dahulu. Sudah? Kalau sudah diberi nama, baca petunjuk di halaman yang kedua. Halaman yang kedua, dibuka coba, Mas Hendra. Halaman yang kedua ini kan sudah diiris tuh. Nah, apa? Nah, di sini ada petunjuk pengerjaan. Berdoa terlebih dahulu. Bacalah perintah dan jawab pertanyaan dengan benar. Kalian harus tuntaskan. Nah, ya. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan, dibaca perintahnya terlebih dahulu. Ya. Silakan bekerja sama. Sudah? Ya, silakan mulai dikerjakan. Guru akan membimbing kelompok ya. Kalau ada yang sulit, Mbak Ida silakan bekerja sama dengan teman. Konsumsi sayuran segar di dataran tinggi, betul atau tidak? Coba tanya ke teman-teman. Bisa ya, kelompok satu ya. Kalau sudah selesai, diteliti lagi barangkali ada yang keliru. Kelompoknya masih ada. Kalau sudah, kelompok kedua sudah selesai, kita tunggu yang lain selesai dulu ya. Diteliti lagi coba. Namanya nanti ada yang belum ketulis. Kasihan dong kalau namanya terlupakan. Sudah yakin dengan jawabannya? Sudah? Nama kelompoknya sudah lengkap? Persiapan ya, setelah ini kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian.
Sudah yakin dengan jawabannya? Kita mulai presentasi. Mulai dari kelompok 3. Boleh maju ke depan. Boleh. Geser sini biar tengah. Yang nggak apa-apa. Seperti ini. Cukup. Yuk, salam dulu. Salam? Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi apa saja hasilnya. Nanti boleh dibaca satu persatu ya. Mbak Ida yang ini, kemudian Mbak Jihan, terus Mbak Nadir. Iya, satu-satu ini, yang keras. Biar teman-teman itu bisa mendengar, karena di sini ada yang harus menanggapi. Betul, oke. Ya. Oke, betul. Yang mana? Ayo Mas Latif, diperhatikan. Betul, oke. Dataran tinggi memakai pakaian tipis salah. Oke. Dataran rendah konsumsi minum. Sudah? Ditutup dulu. Ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Jadi kelompok 3 sudah presentasi. Bagaimana presentasinya, Bu? Minta tolong ada yang menanggapi. Siapa yang mau menanggapi? Mbak? Nafisa? Boleh. Bagaimana tanggapannya? Saya suka saat kalian menjawab benar atau salah dengan jelas. Jawaban kalian membuat saya paham mana yang termasuk adaptasi dan mana yang tidak. Nah, gitu. Sudah bagus presentasi dari kelompok 3 ya, karena menjawab tentang benar dan salah ya. Di sini ada tadi manusia pintar beradaptasi. Mereka menjawab benar atau salah ketika ada aktivitas di suatu wilayah dataran tinggi atau dataran rendah. Aktivitas sudah baik, nanti tinggal ditingkatkan lagi ya. Selanjutnya kelompok 2 presentasi, silakan. Salam terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari akan mempresentasikan hasil Ayo silakan ditujukan ke teman-teman. Dibaca judulnya. Ini dataran tinggi. Ini dataran apa rendah. Apa yang dilakukan manusia di sini? Bertani, padi, beternak ayam. Oke. Sudah ditutup dulu, tapi jangan langsung duduk ya, karena ada teman yang mau menanggapi. Itu
Hamzah? Pas kalian menarik dan mudah dipahami. Mudah dipahami? Ya, karena coba ditunjukkan. Kalian presentasinya tentang apa sih? Nah, aku dan lingkunganku. Sudah baik presentasinya ya, karena di sini menjawab pertanyaan. Dataran apakah ini? Dataran tinggi, betul. Kemudian ada aktivitas apa yang dilakukan? Perkebunan sayur dan juga perkebunan teh. Kemudian kalau yang di dataran rendah, ya ini adalah gambaran dataran rendah. Apa yang dilakukan? Petani, padi dan peternak ayam. Oke, karena kelompok 2 sudah presentasi dengan baik, kita tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol salut. Oke, boleh duduk kembali. Terakhir nih, kelompok 1. Masih semangat? Mana semangatmu? Bersambut kelompok 1 untuk presentasi. Di sini. Oke, sudah siap? Oke, silakan beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan. Menjelajah dunia dataran tinggi versus dataran rendah. Bandingkanlah adaptasi manusia di dataran tinggi dan dataran rendah. Aspek kehidupan dataran tinggi, pakaian tebal, dataran rendah, pakaian tipis. Oke, baik. Dataran tinggi pekerjaan perkebunan. Dataran rendah perpustakaan dan persawahan. Betul. Makanan dataran tinggi karena dataran rendah ikan. Tempat tinggal dataran tinggi di tempat datang. Dataran rendah di mana saja bisa. Oh iya, betul. Oke, sudah. Ditutup dulu, tapi jangan tidur. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanggapi dulu presentasi dari kelompok 1. Siapa yang mau menanggapi? Mas Latif, boleh. Silakan. Penjelasan kalian bagus karena saya jadi tahu perbedaan cara hidup orang di dataran tinggi dan rendah. Iya, tadi dari kelompok 1 itu sudah menjelajah 2 dunia. Wah, 2 dunia, yaitu dunia dataran tinggi dan dataran rendah.
diteliti. Ayo, diteliti lagi. Diteliti lagi, jangan sampai lupa diberi nama. Ingin dapat nilai 100. Makanya jawabannya harus diteliti lagi. Semua waktunya masih banyak loh. Diteliti lagi. Kalau udah diteliti awas loh, jangan sampai ada yang nilainya nggak 100. Menyesuaikan diri
Bagaimana tadi adaptasinya? Kalau di dataran tinggi memakai jaket yang tebal, kemudian mengkonsumsi makanan yang hangat. Terus profesinya apa kalau di dataran tinggi tadi? Ada perkebunan teh, wortel, sayur. Ya, di sana bertani sayur kebanyakan pada umumnya ya, masyarakatnya bertani sayur. Bertaninya juga berbeda dengan yang ada di dataran rendah ya. Kalau bertani di dataran tinggi itu mengikuti lereng gunung. Terus yang kedua, manusia hidup beradaptasi sesuai dengan alam dan ketampakan alam di lingkungan tempat tinggal. Ya, manusia hidup beradaptasi. Kalau tadi di dataran tinggi dingin, berarti harus beradaptasi nih. Jangan sampai ada yang kedinginan, ada yang memakai pakaian yang tipis. Kebetulan pakainya pakaian yang tipis, atau dia memakai pakaian yang tipis. Mas Habib pernah? Terus kalau Mas Habib pakainya pakaian yang tipis, terus kedinginan. Tentu karena kita belum terbiasa, ya. Makanya kita harus beradaptasi dengan cara apa? Memakai jaket yang tebal. Jangan pakai pakaian yang tipis lagi ya. Kenapa? Nggak dingin? Berarti Mas Ata tahan dingin ya? Tahan banget ya? Oke, terus yang ketiga, coba dibaca. Iya, adaptasi yang dilakukan tadi ada pencaharian utama, profesi ya. Profesinya itu berbeda-beda yang di dataran tinggi dan dataran rendah. Kemudian makanan ya tadi, untuk tempat tinggal, pakaian yang dikenakan, peralatan rumah tangga dan teknologi. Sudah paham sampai sini? Ya. Ini kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita akan dilakukan refleksi. Apa saja tadi yang sudah kalian pelajari? Adaptasi. Bentuk adaptasinya ada apa saja? Profesi, makanan, tempat tinggal, pakaian. Oke, berarti sudah paham ya? Nah, perasaannya gimana hari ini setelah belajar dengan guru? Senang aja apa senang banget? Senang banget. Baik. Nah, karena kalian sudah belajar dengan baik, Bu Guru mau ice breaking terlebih dahulu. Boleh berdiri? Berdiri semua. Kita akan bermain dengan 3 kata. Kotak, batik, dan batu. Ya, ingat kata kuncinya adalah kotak, batik, dan batu. Nah, cluenya kalian harus mengikuti apa yang Bu Guru ucapkan. Ya, ikuti yang Bu Guru ucapkan. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Batik. Batu. Kotak. Batik. Batu. Oke. Masih fokus ya? Sekarang lebih cepat lagi. Batik. Batik. Batu. Kotak. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua.
lagi. Kenapa? Ada yang sulit? Mana jawabannya? Sudah yakin ada jawabannya? Jangan buru-buru. Sudah yakin Mas Mirza? Oke, sambil diingat-ingat lagi materi apa tadi yang masih bingung. Nanti boleh ditanyakan ke Bu Guru. Sudah Mbak Rika?
siapkan lagi. Oke, tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Bunyi semua. Ayo kawan duduk dan saatnya berdoa. Siap, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Atta. Nah, kenapa kita harus berdoa? Agar kita dapat ilmu, dapat pahala kebaikan. Apalagi kita sudah belajar, semoga ilmu yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Kalian sudah tahu ilmu ketika beradaptasi di daerah dataran tinggi dan dataran rendah. Nanti silahkan diamalkan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Bu Guru cukupkan. Kalau Bu Guru ada salah perkataan maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih. Tetap semangat ya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.